Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan mengupdate trending topik apa saja yang ada di 3 multi-platform Lampung Post Group. Di antaranya dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga dari Sai Radio 100 FM. Dan saat ini saya masih bersama dengan Bung Aan. Oke, Bang Aan, di sini ada beberapa yang menjadi trending di lampos.co. Di antaranya kasus COVID-19 di Lampung Selatan bertambah 7 orang. Lalu, pusat keramaian ditutup sementara, maksud kami pusat keramaian ditutup selama perayaan malam tahun baru. Selanjutnya, sekolah online di Bandar Lampung diperpanjang hingga 4 April 2021. Selanjutnya, kasus terkonfirmasi COVID-19 Lampung tembus 6.142 kasus. Dan pecandu sabu-sabu di Lampung habiskan 1,14 triliun rupiah per tahun. Oke, masih tentang COVID-19, kali ini ada tentang kebijakan pusat keramaian yang ditutup. Itulah yang kita juga antisipasi ya untuk ledakan COVID-19 ini. Makanya ternyata memang di lampos.co itu trendingnya masyarakat ingin melihat seperti apa sih sebenarnya persiapan untuk perayaan malam tahun baru. Yang satu memang ditutup semua hotel dan kafe dilarang merayakan. Kemudian akses ke tempat wisata ditutup, terus akses jalan yang di tengah kota ini yang berpotensi menuju tempat-tempat yang dijadikan pusat keramaian ditutup. Itu salah satunya di lapangan Saburai, itu memang biasa ramai walaupun tidak malam tahun baru pun malam minggu ramai. Kemudian lapangan Korpri, kemudian Bundaran Gajah. Bundaran Gajah itu juga luar biasa ramai-rambatnya, kalau apalagi malam tahun baru mereka pusatnya di situ biasanya gitu. Nah inilah yang jadi mungkin strategi ya dari pemerintah kota khususnya untuk kalau kemarin sih ada juga di Metro itu juga menyekat pintu-pintu masuk karena biasanya malam tahun baru memang masyarakat sekitar itu datang ke kota Metro untuk merayakannya ada di namanya Taman Kota Metro itu mereka. Nah itulah ditutup semua. Ya itulah strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah ledakan itu. Baik, selanjutnya ini juga merupakan salah satu cara juga untuk mencegah naiknya potensi dari COVID-19 tentang sekolah online di Bandar Lampung. Nah itu juga yang KBM tatap muka diundur ya. Ini juga sebenarnya masuk akal karena memang KBM tatap muka itu diizinkan di zona kuning dan hijau gitu ya. Nah ternyata pemerintah daerah, kabupaten kota mengambil inisiatif untuk ada yang mundur. Kalau di Pringsewu, Lampung Selatan, Metro itu mundur sampai diperpanjang hingga Februari. Di Bandar Lampung sampai April. Karena Bandar Lampung zona merah dan memang peningkatannya luar biasa. Tapi yang kita itu hanya untuk sekolah yang di bawah kendali Pemkot Pemkap, yaitu SD dan SMP. Bagaimana dengan SMA? Sampai sekarang Pemprov belum ada keputusan yang menyatakan bahwa mundur atau tidak. Tapi mereka sudah mengatakan 4 Januari ini mulai sekolah. Baik, tentunya kita tunggu keputusan lebih jelas tentang sekolah ini akan masuk kapan ya. Dan selanjutnya kita beralih untuk berita dari lampungpost.id. Di antaranya, waspada ledakan COVID-19 pasca libur Nataru. Selanjutnya, vaksinasi 2 pekan lagi. Kita lanjutkan lagi, BNNP Lampung selamatkan ratusan ribu orang. Lalu harga kebutuhan pokok yang berangsur normal dan juga perajin dandang jualan daring. Oke, dari sisi harga, tentunya harga kebutuhan pokok yang berangsur normal. Harga kebutuhan kemarin memang kekhawatiran orang masyarakat itu karena harga kebutuhan pokok itu meningkat karena menyambut Natal, Tahun Baru seperti biasalah seperti itu. Ternyata sekarang sudah mulai normal kembali ya. Yang kemarin sebelumnya itu cabai terutama yang sampai 40 ya sekilo. Sekarang sudah mulai walaupun sedikit sudah ada penurunan untuk harga itu. Beras ya telur juga ada penurunan sedikit gitu ya. Nah itulah memang kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa inilah kondisinya sekarang sudah mulai turun dan itu disenangkan masyarakat. Nah yang kedua tentang BNNP itu ya, Badan Nasional Narkotika Provinsi Lampung mengklaim, ini saya sebut mengklaim karena memang ini putusan mereka menyelamatkan ratusan ribu orang. Itu terkait dengan berita Lamposko
bahwa BNN dalam 1 tahun ada 1,4 triliun masyarakat yang membelanjakan untuk sabu. Baik, tentunya ini salah satu hal yang mencengangkan sekali di tengah pandemi seperti itu. Kita beralih kali ini ke trending topik Sai Radio yang mengangkat berita tentang gaya hidup dan juga entertainment. Di antaranya yang pertama, Kang Daniel bikin sampul buku untuk amal. Kemudian Maya Estianti positif COVID-19. Berita ketiga, saingi Marvel, DC Films siap rilis 6 film setahun. Selanjutnya, ayah Adipati Dolken meninggal dunia dan tentang Emma Roberts yang melahirkan anak pertama. Ini yang menarik dan kita bisa menarik hati anak muda itu Kang Daniel ya. Baik. Kang Daniel ini mungkin semua kalangan muda itu sudah tahu ya Kang Daniel ini orang Korea gitu ya. Ternyata Kangnya itu adalah marga, bukan panggilan seperti bukan di panggilan, Indonesia. Ya, Nah, dari Bandung begitu benar. ya. Dan ini dia ternyata membuat gebrakan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Misalnya ya di yatim, piatu atau anak-anak di tengah bencana gitu. Dia membuat sampul untuk mengumpulkan amal untuk membantu mereka gitu. Nah, ini patut diapresiasi di tengah pandemi itu gitu. Yang kedua tentang Maya Estianti yang positif COVID-19 ini artis yang sudah yang keberapa kali gitu. Sementara ada juga ulama yang kena kemarin seperti Syekh Abdul Jabir, kemudian ada lagi AA Gim itu ternyata kena COVID-19. Inilah yang menjadi pemicu pendorong kita sebenarnya untuk ayo gitu kita jangan sampai kecolongan kena COVID-19. Oke Bang Aan, terima kasih. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di 3 multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampungpos.id, lampos.co dan juga Sai Radio 100 FM. Untuk Anda mengupdate informasi lainnya, jangan lupa untuk baca selalu surat kabar harian umum Lampung Pos. Jangan lupa kunjungi juga lampos.co dan lampungpos.id. Serta untuk mengupgrade informasi tentang anak muda dan entertainment, silakan untuk dengarkan Radio Sai 100 FM dan jangan lupa kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdian Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan pesan ibu yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan juga menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.